Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Surya. Saya ber-NPM 4017003. Saya berkuliah di jurusan MIPA, Prodi Pendidikan Matematika, STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di sini saya akan menguraikan atau menjelaskan materi dari bangun ruang sisi datar. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung saja masuk ke materi. Tinggal klik ke. Di sini kita akan diberikan 3 pilihan, yaitu ada materi, contoh soal, dan juga kuis. Untuk yang pertamanya, kita langsung masuk ke materi. Jadi, untuk memahami sesuatu materi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mengetahui pengertian dari materi itu sendiri. Jadi karena di sini kita belajar bangun ruang sisi datar, langkah pertama yang harus kita pahami yaitu apa sih pengertian dari bangun ruang sisi datar atau apa itu bangun ruang sisi datar. Di sini, kelompok bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar. Datar ini sendiri bermakna tidak lengkung ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita amati di mana pada gambar bagian kanan ini adalah gambar sebuah rumah, dan di bagian kirinya ini terdapat sebuah gambar bola. Nah, bisa kita lihat pada bagian rumah ini mempunyai setiap sisi pada bagian rumah itu bersisikan datar, sementara bola jelas mempunyai sisi yang lengkung. Jadi, rumah bisa kita katakan merupakan bangun ruang sisi datar dan bola merupakan bukan bangun ruang sisi datar, karena apabila suatu benda atau suatu bangunan memiliki satu saja bagian yang bersisikan lengkung itu maka tidak bisa kita sebut dengan bangun ruang sisi datar. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama itu adalah kubus. Disebut bangun ruang kubus ketika bangun tersebut dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi atau bujur sangkar. Bangun ruang ini memiliki 6 buah sisi, 12 buah rusuk, dan 8 buah titik sudut. Selanjutnya, ini adalah gambar dari sebuah bangun kubus. Nama bangun kubus ini sendiri adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dimana pada bagian pink ini disebut dengan sisi. Pada bagian yang oranye ini disebut dengan bidang diagonal. Pada bagian garis putus-putus berwarna biru ini disebut dengan diagonal ruang. Pada bagian garis kuning di bawah sini ini disebut dengan rusuk, dan pada bagian garis biru BG ini disebut dengan diagonal sisi atau disebut dengan bidang. Selanjutnya kita masuk ke contoh macam-macam yang kedua, itu adalah kita masuk ke balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi segi 4, totalnya itu berarti 6 buah, di mana sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Di sini ada contoh dari bangun balok itu sendiri. Ini adalah balok KLMNOPQRST. Sama seperti, kurang lebih seperti balok tadi, kubus tadi, di mana pada bagian pink ini disebut dengan sisi, pada bagian oranye ini disebut dengan bidang diagonal, pada bagian garis putus-putus RL ini disebut dengan ruang diagonal atau diagonal ruang, pada bagian garis LQ ini disebut dengan diagonal sisi atau bidang. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, itu ada limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Jadi dia bisa berupa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Serta bidang sisi yang tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Nah, di sini bisa kita lihat macam-macam limas. Yang berwarna oranye ini disebut dengan limas segitiga beraturan. Sebelahnya ada limas berwarna hijau, ini disebut dengan limas segi 4 beraturan. Yang di sampingnya ada limas segi 5 beraturan, ini disebut dengan
limas segi 5 beraturan, dan yang terakhir itu limas berwarna ungu, ini disebut dengan limas segi 6 beraturan. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian dari limas itu sendiri, dimana pada bagian hijau ini disebut dengan rusuk tegak, dan pada bagian keunguan ini disebut dengan bidang diagonal. Yang terakhir itu ada prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alis dan ujung juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi, persegi panjang atau jajar genjang. Nah, di sini terdapat beberapa macam jenis prisma. Yang pertama itu ada prisma A, prisma B, prisma C, dan prisma D. Untuk selanjutnya, ini adalah contoh soal yang silahkan dikerjakan dari pemahaman yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.